Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih tentunya masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini di Selasa 9 Juli 2024 dengan tema kita masih yang sama mengenai waspada investasi dan pinjaman ilegal. Dengan narasumber ada Ibu Delva Susanti selaku Kabag Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Bengkulu, dan juga ada Bapak Anzori Tawakal selaku Akademisi Universitas D. Hasan Bengkulu ya. Nah, kita ke Ibu Delva kembali tentunya untuk pinjaman online ini. Ini menarik tentunya. Nah, kalau pinjaman online kita sudah terjerat nih untuk pinjaman online tentunya. Kemudian data kita sudah disebar ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih untuk ke depannya? Apakah kita harus menghubungi pihak OJK atau seperti apa, Ibu? Nah, baik ya, Bung Fahmi, untuk pinjol ilegal, kalau ini ilegal ya. Kalau yang terkait ilegal, kalau kita udah tahu ini memang pinjol ilegal, sebaiknya ini kita segera laporkan. Apalagi kan biasanya yang untuk pinjol ilegal ini biasanya melalui teror-teror yang Pak Anzori sampaikan tadi ke semua orang-orang di sekitar kita, bisa jadi yang diakses kontaknya ke kita. Nah, itu sebaiknya dilaporkan segera ke kalau untuk di daerah ini ke kepolisian. Oh, ke kepolisian. Oke, baik. Dilaporkan ataupun bisa langsung juga laporkan ke Satgas Pasti melalui email satgaspasti satgaspasti@ojk.go.id. Jadi nanti konsumen itu akan diberikan panduan untuk mengisi form di sana. Apa yang harus dilakukan di sana itu ada semua nanti. Oke, biasanya form itu akan berisi ditindak. apa? Kita juga belum ini sih yang untuk ini itu terkait laporannya. Di sana diisi oleh konsumen, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim Satgas Pasti itu. Baik. Nah, setelah kita melaporkan hal tersebut, apakah data-data kita itu akan langsung terstop atau seperti apa? Atau masih tersebar data kita keluasan ke halayak? Untuk penanganan pertama sebenarnya mungkin dari kitanya ya, harus segera misalkan blokir ataupun apa yang nomor handphone yang menghubungi kita itu. Kalau untuk datanya itu tidak bisa untuk kita kendalikan otomatis untuk beberapa waktu, mungkin itu masih akan tetap karena itu kan yang ilegal ya. Makanya untuk laporan itu segera, mudah-mudahan nanti dalam waktu segera itu Satgas Pasti akan menindaklanjuti. Baik. Walaupun diblokir biasanya muncul kembali dengan nomor telepon yang baru dan baru lagi. Itu biasanya memang seperti itu sih, Mas. Itu namanya peneroran ya. Betul. Karena itu yang untuk yang tidak berizin, yang ilegal itu yang biasa. Kalau yang berizin seperti apa? Kalau yang berizin mereka tidak boleh melakukan teror seperti itu. Jadi cara mereka untuk menagih kalau nasabahnya penagihannya tetap sesuai dengan prosedur penagihan gitu kan. Baik. Jadi kalau misalnya mereka melanggar hal tersebut, maka mereka akan bermasalah dengan OJK. Betul. Bisa jadi izinnya nanti akan dicabut oleh OJK kalau mereka melakukan, kan berarti melanggar ketentuan yang telah diberikan. Baik. Nah, kita pengen tahu nih persyaratan tentunya untuk pinjaman online ini sendiri yang misalnya mendaftarkan diri ke OJK ini sendiri, itu apa saja, Ibu? Pinjol ya. Kalau pinjol ini sebenarnya sih kalau sebenarnya lebih ke itu ya, P2P ya. Jadi di OJK itu ada, bukan OJK ya, ada yang P2P ini ada platform gitu yang menghubungkan antara pemilik dana sama orang yang mau minjam dana. Itu sebenarnya untuk yang pinjaman online ya, yang berizin. Nah, ini kan pemilik dana ini kan sebelum mereka masuk ke dalam platform ini yang biasanya yang di platform ini yang izinnya mereka apakah memiliki komitmen untuk dananya tetap diinvestasikan ke sana ataupun bagaimana gitu kan. Termasuk nanti yang untuk menyeleksi P2P ini yang menyeleksi peminjam gitu kan. Nah, ini kenapa aman
karena sama-sama punya komitmen, yang satu komitmen untuk tetap dananya disalurkan untuk sebagai pinjaman, yang satu lagi peminjam untuk mereka memenuhi kewajibannya sebagai pembayar, membayar angsuran lah seperti itu. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Ansori nih ya. Pertanyaan yang sama mungkin kalau semisalnya nih seseorang sudah tersebar datanya ini Pak. Tersebar datanya karena akibat dari pinjaman online yang akibat dari ulah mereka sendiri tentunya. Nah, ini apa yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh orang tersebut? Mungkin dari kacamata Pak Ansori sendiri mungkin. Secara IT-nya memang tadi ya, kalau kata diblokir, dia akan muncul. Kita juga sering kan ada promosi-promosi apa kan berulang-ulang. Jadi bukan terkait pinjaman, dia promosi banyak kan. Nah, kita memang ya satu tentu melaporkan ini ke yang mengendalikan ini ke Telkom ya. Telkomsel untuk menginikan data-data sampah gitu ya. Termasuk aplikasi, yaitu harus install ulang HP kita kan. Nah, tetapi biasanya yang cerdas, yang punya kreatif tadi, dia akan mengulang lagi. Berarti data kita memang harus betul-betul tidak bisa digandakan atau tidak bisa luar ros. Artinya melapor ke Telkomsel kalau apa yang kita pakai. Kalau kita pakai kartu apa gitu kan bisa itu kan. Bisa diinstal itu kan. Nah, tapi ini bagi yang sudah berat ya. Tapi bagi yang ini yang katakanlah belum masih menjadi sasaran, memang lebih menghindari untuk menjawab ya. Jadi tidak usah ditanggapi. Nah, sekarang modus-modus seperti ada undangan itu kalau kita buka itu dia kan mengakses data kita. Jadi memang kita harus memahami teknologi ini sebagai sesuatu yang memang ada edukasi teknologi kan dari kalau bagi yang awam kan dia langsung buka, kita buka langsung. Jadi nanti ini kita bisa nomor rekening, apapun yang ada. Semua data-data yang penting tentunya. Penting. Nah, ini memang harus kita install ulang di aplikasi-aplikasi yang tidak ada manfaatnya lah gitu kan, yang berbahaya. Yang kedua tentu dari sisi eksternal tadi memang Kominfo yang memang harus tetap terus. Nah, kan ini kan jangankan membuat aplikasi yang ini ya menjebol ini pun hacker-hacker bisa dibuat sekarang kan yang sekelasnya Kominfo kemarin kena kan ya dipanggil DPR itu. Kemudian yang tempat-tempat strategis. Nah, ini kan jadi ini sebetulnya sama dengan virus. Nah, kalau saya katakan virus penyakit yang memang secara ini ya teknologi lah yang bisa mengatasinya. Betul. Nah, teknologi ini ada yang bisa canggih lagi. Inilah yang perlu, saya sependapat dengan Bu Delva tadi, artinya kita perlu sosialisasi edukasi. Nah, lebih baik kalau nomor yang nggak jelas masuk atau ini nggak jelas ya nggak usah kita hiraukan. Nah, kadang-kadang kan kita kan ingin tahu. Nah, ingin tahu ini kadang-kadang iseng gitu ya. Nah, dari keisengan beli produk sama dengan produk-produk tertentu ya kadang-kadang kita nggak perlu, tapi karena sudah kita diarahkan kayak digiring gitu, kayak dihipnotis, akhirnya dari tidak mau menjadi mau. Nah, ini yang ini kan keisengan kita. Tapi tadi memang ada juga orang yang mencari. Kayak ini kan sudah terbiasa dengan pola-pola itu, dia mau masyarakat ini kan ada juga yang nakal juga. Ya ini gua hapus, buang data gitu kan, sudah minjam sudah dapat duitnya, ada juga seperti itu. Jadi bukan resikonya bukan saja dari yang minjam nasabah, tetapi bagi yang memberikan pinjaman. Sama. Kalau bangsa yang sudah paham dengan teknologi, dia bisa menjebol juga. Baik. Ya. Ini ibu ini tahu nih, paham persis ya. Jadi sama-sama ahli gitu, sama-sama ini ya. Lu jual gua beli gitu kan, kira-kira itu. Tapi kita harapkan janganlah, karena masyarakat kan perlu, artinya apalagi untuk kita hidup nyaman, tenang gitu kan, beragama kita mengajarkan jangan saling tipu menipu kan. Betul. Ini kan unsurnya kan ada memaksa orang untuk membeli ini pinjaman, kemudian dengan bunga yang tidak terasa membengkak. Nah, artinya memang dari sisi kebijakan publik, pemerintah harus memang mengawal. Betul. Tadi Ibu tadi udah ada tim. Ada pengawalan pemerintah ya. Ada 15 ya, 15 pasti 16 Satgas itu ya. Siap apa nama Ibu?
Satgas pasti, Pak. Satgas pasti. Nah ini yang rujukannya sudah pas karena Presiden sudah turun tangan kan Iya. terkait dengan pinjol ini. Nah kemudian dengan investasi bodong juga hampir sama gitu Betul. kan. Nah, berinvestasi ini kita lihat apakah itu saham, apa dana reksa, apa dan lain lah itu sama juga ininya. Tetapi bagi masyarakat yang cerdas tentu dia mencari kepastian dari sisi apa namanya kelegalannya, Iya. kepastian hukumnya. Nah, kalau udah pasti hukum, jadi mau itu apa namanya investasi apa syariah, investasi apa, semuanya kan jelas kan, tidak ada Oke. masalah. Oke, baik. Kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita. Kita akan jeda kembali. Untuk para berikut tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.